Putri Aulia. Dan saya Rina Sri Purwani. Di sini kami akan menggali sebuah informasi tentang proses pembelajaran di SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Dan di sini juga udah ada Bu Hana Riana. Halo. Jadi teman-teman, Bu Hana ini adalah salah satu guru penggerak di SMP Negeri 26 Bandar Lampung, dan beliau juga adalah instruktur di pendidikan profesi guru Unila, sekaligus menjadi guru pamong di SMP Negeri 26 kelompok 1. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Untuk ini mau nanya-nanya dulu nih Bu, terkait Ibu sudah berapa lama bekerja atau mengajar di SMP Negeri 26 Bandar Lampung? Selama ini dari 2019 sampai saat ini sudah mau 6 tahun. Sudah 6 tahun, berarti sudah lama juga ya Rina ya, sudah 6 tahun mengabdi di SMP Negeri 26. Bu, untuk saat ini tuh Ibu ngajar di kelas berapa aja Bu? 8 dan 9. Kelas 8 dan 9. Jumlah kelasnya ada berapa? Untuk di 26 ini kami ada 22 rombel, tetapi yang Ibu ajarkan itu ada 4 kelas. Oke, 4 kelas ya. Oke, baik, langsung saja ya Bu, kita ke sesi wawancara nih terkait proses pembelajaran. Jadi di sini kami akan menanyakan untuk tujuan dari pembelajaran Ibu di SMP 26 Bandar Lampung ini apa saja Bu? Ibu ambil salah satu materi itu kemarin menulis teks iklan, slogan, dan poster. Oke Bu. Berarti teks iklan, Slogan dan juga poster. Nah selanjutnya Bu, bagaimana sih posisi kemampuan peserta didik itu bila dilihat dari tujuan pembelajarannya? Tentunya kita melihat dari hasil pembelajaran, yaitu dalam asesmen formatif dan sumatif. Bagaimana hasil tulisan siswa itu dalam membuat iklan, slogan, dan poster itu sendiri. Lalu Bu, mengapa Ibu memilih tujuan pembelajaran yang seperti itu Bu? Karena kami memilih tujuan itu berdasarkan capaian pembelajaran yang dari Kemendikbud ini. Dari Kemendikbud ya, capaian pembelajaran. Oke, selanjutnya Bu, kan ada 6 unjuk kerja nih Bu. Boleh minta ditentukan untuk unjuk kerjanya itu? Dalam tujuan menulis teks iklan, slogan, dan poster, tentunya kami mengambil dalam project dalam pembuatan teks iklan. Oke Bu, Project ya Bu ya. Jadi kriteria yang dinilai untuk dipahami itu apa Bu? Kriteria penilaian atau asesmen itu ada kreativitas, ada penggunaan bahasa tentunya dalam pembuatan slogan, teks iklan, slogan, dan poster. Lalu ada kalimat persuasif atau ajakan dalam teks iklan. Kreativitas tadi ya, ajakan. Berarti ada 3 ya Bu ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu, yaitu tentang bagaimana cara Ibu membuat peserta didik menunjukkan progres dan kinerja yang mereka hasilkan dari pembelajaran tersebut Bu. Pilih contoh yang relevan. Biasanya Ibu ambil dari pengalaman siswa sendiri, sehingga mereka dalam pembuatan tugas itu lebih tertuang karena berkaitan dengan pengalaman dan kehidupannya sehari-hari. Kehidupan nyatanya ya Bu ya. Oke, kalau misalnya situasi yang sudah Ibu lalui itu seperti apa Bu, agar mereka tuh nantinya berpikir bahwa pelajaran yang Ibu ajarkan ini berguna untuk mereka ke depannya gitu, situasinya Bu? Situasinya biasanya kan kita ada pembelajaran diferensiasi itu kan mengaitkan hobi ya, minat, sehingga anak-anak itu sesuai dengan kehidupan nyatanya, dengan hobinya, jadi dia lebih menyukai pelajaran tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara menyampaikan materi agar peserta didik itu tertarik dan membangkitkan rasa penasarannya biar peserta didik itu penasaran dengan pembelajaran Bu? Tentunya dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center yang saat ini memang memakai model PBL atau PJBL. PBL dan PJBL ya Bu. Lalu hal yang mendukung agar minat peserta didik itu terutama pada saat proses pembelajaran itu Bu, yang paling sulit bagi mereka? Yang paling sulit? Iya benar, hal yang mendukung minat peserta didik. Tentunya dengan itu tadi, dengan pembelajaran diferensiasi
dengan pembelajaran diferensiasi itu kita bisa melihat gaya belajar siswa, minat siswa, dan potensi siswa. Oke, jadi menggunakan pembelajaran diferensiasi, gaya belajar, minat, dan juga hobi ya Bu ya. Oke Bu, selanjutnya Bu, kira-kira apa sih Bu yang membuat peserta didik itu tidak berani mengambil resiko dan kurang berani menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan pada saat pembelajaran? Mungkin kurangnya menguasai materi yang satu, lalu kurangnya percaya diri sehingga siswa tersebut untuk malu mengungkapkan pendapatnya. Percaya diri ya mungkin yang lebih ini ya. Oke, kita lanjut ya Ibu. Bagaimana cara peserta didik itu menuangkan ide-ide mereka pada saat proses pembelajaran di kelas Bu? Tentunya dengan cara student center tadi, sehingga melibatkan siswa untuk benar kritis sehingga tugas-tugas dan asesmen itu bisa dilaksanakan dengan baik. Oke Bu, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, pada materi pembelajaran apa biasanya hal itu tuh terjadi itu, dan tugas seperti apa yang dapat mendukung peserta didik dalam menuangkan ide-ide kreatifnya? Tentunya dengan observasi lingkungan sekitar, baik itu dari tempat tinggal maupun lingkungan sekolah, sehingga itu tadi melibatkan apa yang ada di kehidupannya sehari-hari, jadi lebih nyata. Lanjut, Karina. Oke, jadi bagaimana cara Ibu mengajak peserta didik untuk mengulas kembali pemahaman mereka tentang suatu pembelajaran di kelas? Dengan refleksi tentunya, baik itu dari gurunya maupun peserta didik. Refleksi ya Bu jadinya. Oke Bu, selanjutnya bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui revisi penilaian diri? Dengan cara setelah refleksi kita menemukan nih apa yang kurang dan apa yang mungkin peserta didik itu kurang memahami. Jadi dengan refleksi kita bisa memperbaiki untuk kedepannya. Oke, lalu bagaimana cara Ibu mengajak peserta didik serta memberikan dorongan nih dan penjelasan mengenai apa yang mereka pelajari saat itu? Ya, dengan asesmen tentunya. Setelah itu di akhir pembelajaran kita tutup dengan refleksi dan diskusi. Intinya jadi asesmen dulu ya Bu ya berarti. Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, yaitu bagaimana cara Ibu tuh membimbing peserta didik dalam melakukan penilaian serta penyesuaian terhadap lingkungan belajar mereka itu? Tentunya dengan kolaborasi, mereka bisa berdiskusi di kelas sehingga bisa saling dan menjalin gotong royong dan kerjasama yang baik. Jadi menarik juga ya Bu tentang kolaborasi, bisa mempererat juga antara pertemanan mereka dalam kelas itu ya. Benar. Oke, lalu Bu, bagaimana cara Ibu agar peserta didik itu ikut terlibat dalam mengevaluasi diri mereka Bu, dan agar mereka itu dapat menentukan tujuan mereka ke depannya itu serta dapat memiliki semangat belajar untuk ke depannya nanti? Tentunya membuat dengan evaluasi atau asesmen yang menarik untuk siswa. Oke, jadi mereka tuh akan tergugah semangatnya untuk proses pembelajaran ya Bu ya, jadi menggunakan asesmen itu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu membantu peserta didik melihat apa yang sudah mereka pelajari dan apa yang mereka butuhkan untuk diperbaiki? Dengan kuesioner refleksi mungkin bisa mereka bisa melihat apa yang kurang, apa yang lebih, mungkin atau apa yang mau diungkapkan dalam lembar refleksi tersebut. Jadi kuesioner itu dan bisa diterima berarti ya Bu oleh peserta didik juga. Gitu. Jadi benar-benar bervariasi ya pembelajaran yang dibuat oleh Bu Hana ya. Jadi menarik gitu, tergugah semangat belajarnya peserta didik Ibu. Oke. Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana sih cara Ibu untuk menyesuaikan rencana pembelajaran agar tetap efektif dan melibatkan peserta didik yang di kelas jika terjadi perubahan kondisi saat itu? Tentunya dengan mengetahui kebutuhan peserta didik, baik itu dengan gaya belajar, dengan minat belajar, sehingga kita tahu sebagai guru itu apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi kita bisa menentukan metode dan model pembelajaran yang sesuai di kelas. Hal ini diterapkan berarti di kelas 9 dan kelas 8 ya Bu, berarti semua kelas yang Ibu aku menerapkan ini. Oke Bu, selanjutnya pengalaman belajar apa yang paling efektif untuk memperdalam pemahaman dari peserta didik itu? Dengan asesmen yang berbasis project ya, mereka lebih senang karena ada praktiknya di situ.
Jadi mereka lebih seru ya Bu mungkin, jadi tidak monoton. Apalagi anak zaman sekarang kan memang sukanya seperti itu ya Bu, berbasis project. Oke Ibu, lalu bagaimana cara Ibu mengurangi kesalahpahaman dalam proses pembelajaran itu? Dengan komunikasi yang efektif dan metode pembelajaran yang variatif. Oke, jadi dengan komunikasi yang efektif dan pembelajaran yang variatif Bu ya, jadi bisa bervariasi pembelajarannya itu ya. Juga dan Ibu pertanyaan dari terakhir, dan mungkin nanti bisa juga menjadi inspirasi buat para guru-guru muda di luar sana. Itu pertanyaannya, bagaimana cara mengatur pengajaran agar lebih efektif dan melibatkan peserta didik Bu? Ini pertanyaan penting banget nih. Tentunya dengan model pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, lalu disesuaikan dengan asesmennya. Jadi mode pembelajaran yang lebih variatif ya, tidak hanya itu saja, maupun dengan metode juga tidak hanya dengan metode ceramah, tapi bisa juga dengan tanya jawab, diskusi. Jadi anak-anak itu lebih bernalar kritis dalam pembelajaran. Jadi memang kalau dalam pengajaran itu banyak ya Bu yang harus diperhatikan, seperti media, metode, model, supaya lebih efektif gitu. Ini berarti itu harus bervariasi agar terutama biar peserta didiknya itu terlibat Bu ya dalam proses pembelajaran. Jadi mereka tuh nggak yang monoton dengerin gurunya ceramah terus gitu. Apalagi kalau udah jam-jam rawan ngantuk ya. Oke teman-teman, alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab oleh Bu Hana. Bu, di akhir video nih boleh nggak sih Bu minta sedikit kata-kata inspirasi buat guru-guru muda penerus bangsa, guru-guru profesional di luar sana? Pesan Ibu untuk mahasiswa PPG Prajabatan ataupun dengan yang disebut sekarang ini calon guru, tetap semangat, jangan mudah menyerah, karena itu merupakan pilihan hidup kalian untuk masa depan yang lebih baik. Wah, sangat menginspirasi ya Bu Hana ya, dan ini juga bisa menjadi inspirasi juga Rina buat kita. Benar. Khusus juga inspirasi buat anak PPG Bahasa Indonesia kelas B di Unila gitu. Nah, oke baik teman-teman semua, di sini kita sudah menggali informasi-informasi mengenai proses pembelajaran yang ada di SMP Negeri 26 Bandar Lampung bersama Ibu Hana Riana. Iya, Rina dan teman-teman perlu diketahui bahwa Bu Hana ini adalah salah satu kontributor modul ajar di Kemendikbud dan sudah menerbitkan modul ajar juga di PMR. Bu, boleh tahu Bu judul modul ajar yang sudah diterbitkan itu apa? Itu materi kelas 8 tentang menulis teks pidato persuasif. Menulis teks pidato persuasif. Dan teman-teman juga bisa unduh ya di PMM, nanti kami kasih linknya di sini ya. Dan nanti juga bisa buat inspirasi, buat acuan referensi mana sih modul ajar yang benar gitu. Gitu. Oke Bu Hana, terima kasih atas waktunya, sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Semua jawabannya tersusun dengan rapi, dan semoga Ibu sehat-sehat terus. Kita bisa berbincang-bincang di lain kesempatan. Oke, kami berdua pamit undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.